Mereka berkata aku harus membaca doa itu 7 kali. Aku tidak bertanya mengapa. Aku tidak meminta penjelasan. Aku hanya mendengarkan, setengah ragu, setengah berharap. Di dalam hatiku, aku sudah terlalu lelah untuk percaya sepenuhnya. Terlalu banyak harapan yang gagal. Terlalu banyak doa yang terasa seperti kembali dalam sunyi. Namun entah mengapa, kali ini berbeda. Aku tidak sedang baik-baik saja saat itu. Aku terlihat baik di luar. Aku tersenyum. Aku berbicara seperti biasa. Namun di dalam, ada sesuatu yang perlahan runtuh. Ketakutan yang tidak bisa kujelaskan. Kecemasan yang datang tiba-tiba. Dan rasa sesak yang tidak pernah benar-benar pergi. Malam itu sunyi. Terlalu sunyi. Aku duduk sendiri, memegang ponsel tanpa tujuan, lalu aku teringat kata-kata itu lagi. Bacalah doa ini 7 kali. Aku hampir menertawakannya. 7 kali? Apa bedanya dengan 1 kali? Apa bedanya dengan 100 kali? Namun ada satu suara kecil di dalam diriku yang berkata, bagaimana jika kali ini kau taat saja? Aku menghela napas panjang. Bukan karena yakin. Tetapi karena aku sudah tidak tahu harus melakukan apa lagi. Doa itu pendek. Sederhana. Tidak terdengar seperti sesuatu yang bisa mengubah hidup. Bahkan aku hampir merasa bodoh saat mulai membacanya. Sekali. Tidak terjadi apa-apa. 2 kali. Hatiku masih berat. 3 kali. Pikiranku mengembara. 4 kali. Aku mulai merasa lelah. 5 kali. Aku hampir berhenti. 6 kali. Air mataku mulai terkumpul tanpa alasan yang jelas. Dan saat aku membacanya untuk yang ke-7 kali, sesuatu di dalam dadaku pecah. Bukan dengan suara. Bukan dengan rasa sakit. Tetapi dengan perasaan yang tidak bisa kujelaskan. Seperti ada beban yang terangkat tanpa izin. Seperti ada pintu yang terbuka di tempat yang tidak pernah kusentuh sebelumnya. Aku terdiam. Aku tidak bergerak. Nafasku berubah. Dadaku terasa longgar. Dan untuk pertama kalinya setelah waktu yang sangat lama, aku merasa tenang. Bukan karena semua masalahku hilang. Bukan karena hidupku langsung berubah. Tetapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian. Aku tidak tidur dengan cepat malam itu. Aku hanya berbaring, menatap langit-langit, dengan mata basah dan hati yang diam. Dan di dalam keheningan itu, aku mengerti satu hal kecil yang sebelumnya tidak pernah kupahami. Kadang Tuhan tidak datang dengan gempa. Tidak dengan suara keras. Tidak dengan kejadian besar. Kadang Dia datang melalui ketaatan kecil yang kita lakukan saat hati sudah nyaris menyerah. Keesokan harinya, aku bangun dengan perasaan yang aneh. Masalahku masih ada. Situasiku masih sama. Tidak ada berita baik. Tidak ada keajaiban luar biasa. Namun aku berbeda. Aku tidak lagi merasa dicekik oleh kecemasan. Ketakutan itu masih ada. Tetapi ia tidak lagi menguasai diriku. Aku membawa hari itu dengan langkah yang lebih ringan. Sepanjang hari, hal-hal kecil mulai terasa berbeda. Nada bicara orang. Tatapan mata. Kata-kata yang kudengar secara tidak sengaja. Semuanya terasa seperti membentuk satu pesan yang sama. Ada sesuatu yang sedang bergerak. Namun aku belum mengerti apa. Dan mungkin kamu juga sedang berada di fase itu sekarang. Fase di mana kamu belum melihat perubahan apapun. Namun hatimu sudah mulai berubah. Dan itu jauh lebih penting daripada keadaan. Malam berikutnya aku membaca doa itu lagi. Bukan karena takut. Tetapi karena hatiku rindu pada ketenangan itu. Sekali lagi. Dan lagi. Dan setiap kali aku membacanya, aku merasa seperti sedang berbicara dengan seseorang yang benar-benar mendengarkanku. Bukan kepada langit yang kosong, tetapi kepada pribadi yang hadir walau tidak terlihat. Dan perlahan, aku mulai menyadari sesuatu. 7 kali itu bukan tentang jumlah. Itu tentang keputusan. Keputusan untuk tetap percaya. Bahkan ketika kita belum melihat apa-apa. Keputusan untuk tetap taat. Bahkan ketika logika kita bertanya-tanya.
keputusan untuk tetap berharap. Bahkan ketika hati kita lelah. Dan setelah beberapa hari, sesuatu benar-benar terjadi. Bukan sesuatu yang besar pada awalnya. Hanya satu peristiwa kecil. Namun cukup untuk membuat dadaku kembali bergetar. Sebuah kabar datang tanpa diduga. Sebuah jalan terbuka tanpa direncanakan. Sebuah beban terasa lebih ringan tanpa alasan yang jelas. Dan aku terdiam sambil berpikir, ini baru permulaan. Namun aku belum tahu bahwa apa yang akan terjadi setelah ini akan benar-benar membuatku kehilangan kata-kata. Aku tidak bercerita kepada siapapun tentang doa itu. Bukan karena takut dianggap aneh. Tetapi karena aku sendiri belum memahami apa yang sedang terjadi di dalam diriku. Yang aku tahu hanya satu. Setiap kali aku mengucapkan doa itu, ada sesuatu yang berubah di dalam. Bukan di luar. Di dalam. Hatiku menjadi lebih peka. Pikiranku lebih tenang. Dan rasa sesak yang dulu terasa permanen, mulai kehilangan kekuatannya. Namun aku masih menjalani hidup seperti biasa. Aku bekerja. Aku tertawa. Aku berbicara dengan orang-orang. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam, di dalam keheningan, aku berdiri sendirian, mengucapkan doa itu 7 kali dengan suara hampir tak terdengar. Aku tidak meminta kekayaan. Tidak meminta kesuksesan instan. Tidak meminta hidup tanpa masalah. Aku hanya berkata apa adanya. Bahwa aku lelah. Bahwa aku takut. Bahwa aku ingin dikuatkan. Dan setiap kali aku selesai mengucapkannya, aku merasa seperti seseorang baru saja duduk di sampingku. Tidak terlihat. Tidak bersuara. Namun sangat nyata. Suatu malam, setelah aku selesai berdoa untuk ke-7 kalinya, aku merasa terdorong untuk membuka Alkitab. Aku tidak punya ayat tujuan. Aku hanya membukanya secara acak. Dan mataku jatuh tepat pada satu kalimat. Kalimat yang terasa seperti sedang melihat ke dalam hidupku sendiri. Aku terdiam lama. Jantungku berdetak lebih cepat. Bukan karena takut. Tetapi karena aku merasa, ini bukan kebetulan. Hari itu aku membawa ayat itu kemanapun aku pergi. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai melihat sesuatu yang aneh. Seolah-olah Tuhan sedang menjawabku melalui banyak hal kecil. Melalui percakapan yang tidak terpikirkan. Melalui pesan singkat dari seseorang yang sudah lama tidak menghubungiku. Melalui kalimat sederhana yang kudengar di tempat umum. Semuanya seolah mengarah pada satu pesan yang sama. Kamu tidak sendirian. Namun di tengah semua itu, satu masalah besar dalam hidupku masih menggantung. Masalah yang sudah lama kudoakan. Masalah yang tidak pernah menunjukkan tanda-tanda berubah. Dan jujur saja, disitulah imanku benar-benar diuji. Karena mudah percaya saat perubahan kecil mulai terjadi. Namun berbeda ceritanya ketika masalah terbesar tetap diam, tidak bergerak sedikit pun. Aku mulai bertanya kepada diriku sendiri. Apakah semua ini nyata? Atau aku hanya sedang menenangkan diriku sendiri? Dan di malam itu, untuk pertama kalinya selama aku rutin membaca doa itu, aku hampir tidak melakukannya. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap lantai dalam diam. Hatiku dipenuhi pertanyaan. Jika Tuhan benar-benar bekerja, mengapa masalah ini belum juga berubah? Jika doa ini memang berkuasa, mengapa beban ini masih ada? Aku merasa kosong. Mataku panas, tetapi air mata tidak jatuh. Aku lelah berharap. Dan di saat itulah, aku mendengar suara di dalam hatiku yang berkata pelan, bacalah doa itu bukan karena apa yang akan kamu dapatkan, tetapi karena siapa aku bagimu. Tanganku gemetar. Aku menunduk. Dan dengan suara hampir pecah, aku membacanya lagi. Sekali. Masih terasa berat. 2 kali. Dadaku mulai sesak. 3 kali. Air mata mulai jatuh. 4 kali. Aku tidak lagi membaca dengan mulut saja. 5 kali. Aku membacanya dengan seluruh hatiku. 6 kali. Aku membacanya dengan kejujuran yang selama ini kupendam. Dan di kali ke-7, aku tidak tahan lagi. Aku menangis. Bukan tangis yang rapi. Bukan yang tenang.
Tangis yang keluar dari bagian terdalam jiwaku. Tangis seseorang yang sudah terlalu lama kuat. Dan di tengah tangis itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan penglihatan. Bukan suara dari luar. Tetapi rasa damai yang menembus hingga ke dasar hatiku. Seolah-olah Tuhan sedang memelukku dari dalam. Aku tidak bisa menjelaskannya. Aku hanya tahu satu hal. Aku tidak sendirian pada malam itu. Keesokan paginya, sesuatu yang benar-benar tidak kuduga terjadi. Masalah yang paling kupikir tidak mungkin berubah. Mendadak menunjukkan celah. Bukan solusi penuh. Tetapi satu pintu kecil yang selama ini tertutup, mulai terbuka. Aku membaca pesannya berkali-kali. Tanganku mulai gemetar. Nafasku berubah cepat. Dan aku berbisik pelan. Tidak mungkin. Namun faktanya ada di hadapanku. Aku tidak langsung bersukacita. Aku terlalu takut untuk berharap terlalu besar. Namun sepanjang hari itu, satu kalimat terus terngiang di kepalaku. Ini bukan kebetulan. Dan malam itu, aku membaca doa itu lagi dengan perasaan berbeda. Bukan dari keputusasaan, tetapi dari pengharapan yang gemetar. Setiap kali aku mengucapkannya, dadaku terasa semakin ringan. Dan aku mulai menyadari sesuatu yang dalam. Kadang Tuhan tidak langsung mengubah keadaan. Namun Dia lebih dulu mengubah cara kita berdiri di dalam keadaan itu. Beberapa hari berlalu. Pintu yang terbuka itu tidak langsung menjadi jalan besar. Namun ia terus melebar sedikit demi sedikit. Satu jawaban kecil datang. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Bukan seperti air terjun. Melainkan seperti tetesan yang konsisten. Namun setiap tetesan itu membawa harapan. Dan setiap malam, aku tetap membaca doa itu 7 kali. Bukan lagi karena aku disuruh. Tetapi karena aku tidak ingin kehilangan keintiman itu. Aku mulai menyadari. Doa itu bukan kunci ajaib. Ia adalah jembatan. Jembatan antara hatiku yang rapuh. Dan hadirat Tuhan yang setia. Namun aku belum tahu bahwa satu kejadian besar sedang bersiap untuk terjadi. Sesuatu yang akan menguji imanku dengan cara yang belum pernah kualami sebelumnya. Sesuatu yang akan memaksaku memilih. Percaya sepenuhnya. Atau kembali pada keraguan lamaku. Dan pilihan itu akan menentukan segalanya. Hari itu datang tanpa peringatan. Tidak ada tanda-tanda di langit. Tidak ada mimpi aneh di malam sebelumnya. Tidak ada firasat yang bisa kupahami. Namun sejak aku membuka mata pagi itu, hatiku terasa berbeda. Bukan tenang. Bukan gelisah. Seperti sedang menunggu sesuatu yang besar, tanpa tahu apa. Aku menjalani pagi itu seperti biasa. Menyiapkan diri. Berpakaian. Melihat pantulan wajahku di cermin. Namun aku melihat sesuatu yang tidak kulihat sebelumnya. Ada keteguhan kecil di mataku. Bukan karena aku kuat. Tetapi karena aku tahu, aku tidak sendirian lagi. Aku keluar rumah dengan langkah pelan. Dan belum lama aku berjalan. Teleponku bergetar. Aku hampir tidak mengangkatnya. Entah mengapa jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Namun aku tetap menggeser layar itu. Dan saat aku mendengar suara di seberang sana, dunia seperti berhenti berputar. Kata-katanya tidak panjang. Namun setiap suku katanya menghantam dadaku dengan keras. Apa yang paling kutakuti? Itulah yang muncul di hadapanku. Masalah itu, yang selama ini perlahan mulai terbuka jalan keluarnya. Tiba-tiba seperti runtuh kembali. Lebih berat. Lebih tajam. Dan terasa lebih tidak adil. Tanganku gemetar saat aku mematikan panggilan itu. Aku berdiri terpaku. Napas terasa pendek. Dan untuk sesaat, semua pengharapan yang selama ini mulai tumbuh. Seperti dihantam gelombang besar. Aku terduduk di pinggir jalan. Tidak peduli siapa yang melihat. Dadaku terasa sesak. Pikiranku penuh pertanyaan. Mengapa sekarang? Mengapa setelah aku mulai percaya? Mengapa setelah aku mulai merasakan damai? Aku ingin marah. Aku ingin berkata, bukankah aku sudah taat? Bukankah aku sudah berdoa?
Bukankah aku sudah percaya? Namun tidak ada jawaban yang keluar dari langit. Hanya keheningan. Dan disitulah, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar goyah. Malam itu, aku kembali ke kamarku dengan langkah berat. Aku tidak menyalakan lampu. Aku hanya duduk di gelap. Hatiku penuh luka. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak ingin membaca doa itu. Aku merasa terlalu lelah. Terlalu kecewa. Terlalu hancur untuk berharap lagi. Aku duduk lama dalam diam. Dan ketika aku berpikir malam itu akan berakhir dalam kepahitan, sebuah kalimat muncul di dalam hatiku. Tidak keras. Tidak memerintah. Hanya satu kalimat pelan. Apakah kamu hanya percaya ketika keadaannya baik? Dadaku bergetar. Aku menunduk. Air mataku jatuh satu persatu. Aku sadar. Selama ini aku percaya karena aku mulai melihat perubahan. Namun sekarang, aku diminta percaya tanpa melihat apapun. Inilah ujian yang sesungguhnya. Aku menarik napas panjang. Dengan tangan gemetar, aku tetap membuka mulutku. Sekali. Suaraku hampir tidak terdengar. 2 kali. Hatiku masih penuh sesak. 3 kali. Aku mulai menangis. 4 kali. Aku membaca sambil terisak. 5 kali. Aku membaca sambil berserah. 6 kali. Aku membaca sambil berkata di dalam hati, Tuhan, aku tidak mengerti. Tetapi aku tetap memilih percaya. Dan di kali ke-7, aku berhenti di tengah kalimat. Dadaku terasa hangat. Bukan panas. Hangat. Seperti api kecil yang tidak membakar, tetapi menguatkan. Aku tidak mendengar suara. Namun hatiku seperti dipenuhi satu kepastian yang tidak bisa kujelaskan. Bahwa apapun yang terjadi setelah ini, aku tidak akan sendirian menjalaninya. Malam itu aku tertidur dengan mata bengkak. Namun dengan hati yang berserah. Dan keesokan harinya, sesuatu terjadi. Bukan sesuatu yang dramatik di mata dunia. Namun bagi diriku, itu mengubah segalanya. Sebuah keputusan dari orang yang sama sekali tidak kuduga. Sebuah perubahan sikap yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan masalah yang kemarin terasa seperti tembok raksasa, mendadak memiliki celah besar di tengahnya. Aku membaca pesannya berulang-ulang. Mataku terbuka lebar. Dadaku bergetar. Aku menutup wajahku dengan kedua tanganku. Dan aku menangis. Bukan karena sedih, tetapi karena aku sadar, Tuhan tidak terlambat. Dia hanya bekerja dengan cara yang tidak pernah bisa kita atur sendiri. Hari itu belum menjadi akhir dari segalanya. Namun itu menjadi titik balik. Sejak saat itu, banyak hal mulai bergerak. Tidak semuanya langsung mudah. Tidak semuanya langsung indah. Namun satu persatu, hal-hal yang selama ini terasa buntu mulai menemukan jalan. Dan yang paling penting, hatiku tidak lagi mudah roboh. Aku mulai mengerti sesuatu yang dalam. Kadang Tuhan mengizinkan badai semakin keras, tepat sebelum Dia menunjukkan betapa kuat lengannya menopang kita. Setiap malam aku tetap membaca doa itu. Namun kini aku membacanya dengan suara yang berbeda. Bukan lagi suara orang yang memohon dengan gemetar, tetapi suara seseorang yang percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tetap setia. Dan meskipun hidup masih menyimpan banyak tanda tanya, aku tidak lagi takut dengan pertanyaan itu. Karena sekarang aku tahu, aku tidak berjalan sendirian di dalamnya. Namun aku belum tahu bahwa satu kejadian terakhir masih menantiku. Sesuatu yang tidak hanya akan mengubah keadaanku, tetapi juga akan mengubah cara pandangku tentang Tuhan selamanya. Dan itu akan terjadi lebih cepat dari yang pernah kubayangkan. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang tanpa sadar, selama ini sedang dipersiapkan oleh Tuhan di balik semua proses yang kulalui. Aku bangun pagi dengan perasaan yang aneh. Bukan gelisah. Bukan juga terlalu tenang. Seperti ada sesuatu yang akan segera terungkap. Langit pagi itu terlihat biasa saja. Tidak ada cahaya mengejutkan. Tidak ada suara dari atas.
Namun di dalam dadaku, ada perasaan yang tidak biasa. Aku menjalani pagiku perlahan. Setiap langkah terasa penuh makna. Setiap napas terasa berbeda. Dan di tengah hari itu, pesan yang kutunggu akhirnya datang. Pesan yang selama ini menjadi sumber pergumulanku. Pesan yang beberapa kali hampir menghancurkan harapanku. Pesan yang berulang kali membuatku bertanya apakah semua doaku sia-sia. Tanganku gemetar saat membuka pesan itu. Mataku bergerak perlahan membaca setiap kata. Dan saat aku sampai di kalimat terakhir, aku tidak mampu lagi menyangkalnya. Semuanya berubah. Tidak seperti yang dulu kubayangkan. Tidak seperti yang selama ini aku desakkan dalam doaku. Namun jauh lebih besar dari yang pernah berani kuharapkan. Masalah yang sekian lama menahanku akhirnya mendapatkan keputusan. Satu keputusan yang mengakhiri ketidakpastian. Satu keputusan yang membuka lembaran baru dalam hidupku. Aku terdiam lama. Tidak langsung bersorak. Tidak langsung melompat bahagia. Aku hanya duduk, dengan air mata yang mengalir tanpa bisa kutahan. Bukan karena semuanya langsung sempurna. Tetapi karena aku sadar, Tuhan benar-benar bekerja. Tidak hanya di hasil akhirnya, tetapi di setiap proses yang menuntunku sampai ke hari ini. Aku teringat malam pertama saat aku membaca doa itu dengan ragu. Aku teringat keraguanku, tangisku, kecewaku, imanku yang hampir runtuh. Namun sekarang aku mengerti, tidak satupun dari air mata itu sia-sia. Tidak satupun dari doa itu jatuh ke tanah tanpa arti. Dan yang paling menyentuh hatiku adalah satu kesadaran ini. Jika Tuhan mampu bekerja ketika imanku kecil, ketika hatiku goyah, ketika pikiranku penuh pertanyaan, betapa jauh lebih besar lagi yang bisa Dia lakukan. Saat aku benar-benar berserah sepenuhnya. Malam itu aku kembali membaca doa itu. Namun kali ini, bukan lagi sebagai seseorang yang sedang terjepit, melainkan sebagai seseorang yang penuh syukur. Sekali, aku mengucap terima kasih. 2 kali, aku menyebut namanya dengan lembut. 3 kali, aku mengingat semua titik gelap yang pernah kulalui. 4 kali, aku melihat betapa setianya menopangku. 5 kali, aku memahami bahwa penantian tidak pernah sia-sia. 6 kali, aku mengakui bahwa aku tidak pernah benar-benar sendirian. Dan di kali ke-7, aku tersenyum. Bukan senyum pura-pura. Senyum dari hati yang telah menemukan damainya. Sejak hari itu, hidupku belum menjadi sempurna. Masih ada tantangan. Masih ada proses. Masih ada hari-hari yang berat. Namun satu hal yang tidak pernah hilang lagi. Keyakinanku bahwa Tuhan selalu bekerja. Bahkan ketika aku tidak melihatnya. Bahkan ketika aku tidak merasakannya. Bahkan ketika aku hampir menyerah. Dan mungkin hari ini, kamu sedang berada di fase yang dulu pernah kulalui. Fase lelah. Fase kecewa. Fase mempertanyakan segalanya. Kamu sudah berdoa. Kamu sudah berharap. Namun jawabannya seperti belum juga datang. Jika kamu berada di titik itu sekarang, aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Tuhan tidak diam. Dia sedang bekerja di tempat yang tidak bisa kamu lihat. Dia sedang menyiapkan sesuatu di balik proses yang terasa menyakitkan. Dan seperti yang terjadi padaku, apa yang Dia siapkan bisa jadi jauh lebih besar daripada yang selama ini kamu mintakan. Kadang Tuhan tidak menjawab sesuai waktu kita, karena Dia bekerja dalam waktu yang sempurna. Kadang Tuhan menunda, bukan karena Dia tidak peduli, tetapi karena Dia ingin membangun hatimu lebih kuat dari hasil yang akan kamu terima. Dan sama seperti aku yang dulu hampir menyerah, mungkin kamu juga sedang berada di titik itu sekarang. Namun jika kamu masih bisa mendengar pesan ini, itu bukan kebetulan. Mungkin Tuhan sedang mengingatkanmu bahwa doa yang kamu ucapkan dalam diam, air mata yang jatuh saat tidak ada yang melihat, dan iman kecil yang masih kamu pegang, semuanya sedang diperhitungkan di surga. Teruslah melangkah, walau perlahan. Teruslah percaya, walau gemetar. Teruslah berdoa, walau hatimu lelah. Karena kamu mungkin lebih dekat dengan jawaban daripada yang kamu sadari.
Aku hanyalah seseorang yang pernah hampir menyerah. Yang disuruh membaca 127 kali. Dan tidak pernah menyangka bahwa langkah kecil itu akan mengubah seluruh arah hidupku. Dan jika Tuhan bisa melakukannya untukku, Dia juga bisa melakukannya untukmu.